Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam belajar bersama tentang Python Data Science, bagaimana loading data menggunakan Pandas. Ini akan kita lanjutkan materi kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini hanya saya jelaskan secara singkat, nanti bisa dipraktekkan ya, biar lebih paham gitu ya. Oke, sekarang Pandas itu apa gitu ya, karena nanti library-nya di Python itu sering nanti ketemu yang namanya Pandas, ada NumPy gitu ya. Itu nanti sering ditemukan. Nah, sekarang ini saya coba jelaskan secara singkat apa itu Pandas gitu ya, library Pandas gitu ya. Pandas itu merupakan ya library open source dari untuk Python ya, berlisensi BSD yang memudahkan user untuk melakukan operasi struktur data dan data analisis. Jadi Pandas ini adalah untuk operasi ini struktur datanya gitu ya. Struktur datanya apa saja yang kita gunakan gitu ya. Dan data analisis kan itu. Jadi dibuat dalam bentuk library gitu ya, biar nanti kita tinggal manggil aja gitu ya. Oke, lanjut, ini sintaks pandas seperti ini. Import pandas gitu ya. Pandas itu red JSP, series, data frame, value, ini adalah contoh-contoh uh, sintaks dari pandas itu gitu ya. Nah, ini pandas untuk mau gimana kita mau masukkan file kita dari sumber lain ke dalam, kalau kita mau nguji gitu ya, bagaimana mengimport filenya gitu ya, ini dalam bentuk CSV ya, enggak hanya CSV, ada juga nanti bisa pakai Excel bisa ya, Excel ya, XLS ada bisa ya, dan lainnya bisa, enggak hanya CSV saja. Nah, di sini bisa Anda lihat caranya bagaimana sintaknya menggunakan Pandas ya. Kita import Pandas, baru kita cari CSV path-nya gitu ya. Sama dengan misalnya nama filenya adalah file 1 CSV. Nama file apa? Bentuk file itu adalah CSV ya. Nah, DF ini singkatan biasanya itu data frame ya. Data frame itu sama dengan Pandas read underscore CSV atau csv.path ya. Seperti itu. Ini red underscore csv ini fungsinya adalah ini perintah untuk membaca file csv yang ada pada path csv kita gitu ya, dalam di dalam tools yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini juga sama apa namanya, sintaknya juga untuk membaca data itu ya, menggunakan pandas. Oke, lanjut ya. Metode read csv itu bagaimana metodenya gitu ya. Nah, lihat, import pandas SPD, sering digunakan dengan PD gitu ya. Jadi PD itu menjadi pandas kan gitu kan. Terus CSV underscore path sama dengan bufile 1.csv. Kita mau buat ke bentuk data frame nanti ya, df pd dot read underscore csv atau csv path. Nah, di sini dapat menggunakan perintah s untuk mempersingkat nama library dari pandas gitu ya. Lanjut. Nah, di sini contohnya. Ini contoh untuk metode read baca. Contohnya import pandas s banana. Kita buat namanya banana. Gitu ya. Terus csv underscore path sama dengan file 1.csv. Data frame ya, df sama dengan banana.read underscore csv. Nah, pandas tadi yang namanya tadi kan, kalau tadi kan pd ya. Sekarang kita ganti dengan banana, bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Yang nggak boleh diganti itu s ini. Gitu ya. Sama import ini ya. Itu sudah baku ya, udah disintaknya gitu ya. Nah, di sini dapat menggunakan perintah S untuk mempersingkat nama library pandas. Nah, ini contohnya ya. Nah, apa itu data frames ya? Data frame itu lihat di sini CSV to data frame. Data kita kan bentuknya CSV. Kita mau ubah dalam bentuk data frames gitu ya. Contohnya ini CSV underscore path sama dengan file 1.csv. Data frame sama dengan PD. Ini kalau tadi kita menggunakan tadi ya, misalnya import pandas
SPD gitu ya. Ini kan PD nih ya. Terus read underscore CSP underscore pad. Nah, df dot hit itu kita lihat nanti atributnya apa gitu ya. Nah, di sini data frame itu digunakan untuk mengeksploitasi data gitu. Terus lanjut nih contohnya CSP data frame dari file kita yang file 1 CS file 1 CSP kan kita akan baca akan membaca data ini ke dalam bentuk data frame gitu ya. Kalau kita lihat tampilannya ini kan instruksi untuk menampilkan ini gitu ya, menghadirkan ini. Nah, ini bentuk hasilnya gitu ya. Data kita dari bentuk CSV berbentuk ke dalam bentuk data frame gitu ya. Nah, ini head itu adalah ini artis, album, rilis ya. Ini menampilkan ini gitu ya. Nah, di sini perintah dep itu dari data frame itu ya. Nah, .hit itu adalah akan membuat output seperti yang diambil dari file 1. Kalau kita pakai file CSV kan itu tidak seperti tabel kan, gitu kan bentuknya. Nah, kita kita konversi ke dalam bentuk data frame gitu ya. Nah, buat apa data frame itu? Untuk memudahkan kita menganalisa data yang ini, datasetnya gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Excel gitu ya? Ini menggunakan Excel, kita bisa lihat ya. Excel to data frame. Tadi kan CSV ya, sekarang Excel. Sama, yang bedain hanya ini Excel ya, XLS ya. Hasilnya juga sama. Data frame juga dapat dirubah ke dalam file format Excel. Nah, lihat seperti ini sama, hasilnya juga sama. Kita bisa lihat ya, jadi enggak. Nah, ini coba lihat Excel. Kalau tadi kan CSV underscore pad, sekarang XL SX gitu ya, XL SX gitu ya, Excel itu kan. Nah, itu. Nah, bagaimana pandas data frame itu apa saja yang ada di situ? Nah, sama seperti belajar kita database. Ini adalah atribut kolom ya. Kolomnya ada berapa? 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 ya. Kalau kita mempunyai row-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 ya. Tapi dia indeksnya dari 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan dictionary itu data frame? Nah, contohnya kita membuat dari dictionary mengenai data frame. Contohnya lagu. Lagu itu kita buat yang namanya atributnya album. Apa saja albumnya? Ada Thriller, ada Black in Black, ada Dark Side and the Moon gitu ya. And the Moon ya. Terus The Bodyguard, Bad Out of the Hell. Terus atributnya lagi rilis gitu ya. Ini tahun berapa ya. Terus ada lengthnya itu panjangnya gitu ya. Ada berapa panjang album itu. Ini ada 42 menit gitu ya. Ada 42 menit. 22 menit ya. Ini berapa panjang. Nah, song frame tadi kita mau keluar, kita lihat bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, ternyata di sini dibilang keterangannya data frames juga dapat dibuat dari sebuah dictionary tanpa dari Excel, tanpa dari CSV gitu ya. Bisa kita menggunakan dari dictionary dari kamus kalau ini ya. Nah, lanjut ini bisa Anda lihat juga sama tadi ya. Ini yang atributnya tadi ya. Rilis sama length data frame-nya seperti ini. Album dan rilis dan length akan menjadi nama kolom pada data frame. Nama kolom itu kan atribut ya, seperti itu ya. Ini sama ini. Terus apalagi sini perintah untuk membuat data frame dari dictionary. Nah, ini sama juga ya. Nah, habis itu kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Kita buat dari ini perintahnya, kita dapatkan data mau berbentuk frame gitu ya. Ini jadinya dari yang ini. Ini yang album gitu ya. Ini yang rilis. Ini yang length gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Pandas melakukan ekstraksi data frame. Bagaimana Pandas melakukan ekstraksi frame? Nah, X sama dengan df data frame, kemudian length. Kita mau
Ini yang atribut length-nya gitu pada tadi length ini. Nah, ini contohnya kita bisa lihat genrenya apa gitu ya, musiknya apa. Jadi kita bisa lihat length ini dari 42 ini apa saja isinya kan gitu kan. Seperti itu. Nah, lihat di sini melakukan ekstraksi itu adalah ini perintahnya melakukan data yang dapat diambil dengan kolom length. Ini sampai bawah length-nya kita ambil ini. Yang kolom length ya khususnya. Kita coba memanipulasi dari data frame kita ini. Contohnya menggunakan dengan kolom length gitu ya. Nah, contoh lagi mengambil data pada kolom artis, length, dan genre. Kita mau coba ngambil uh, dari data frame itu yang artis, length, sama genre. Ini adalah sintaknya menggunakan Python. Ini adalah hasilnya. Nah, lanjut adalah pandas ya, melakukan mengakses elemen tertentu dalam sebuah data frame. Contohnya di datanya, ya. Nah, Anda bisa lihat sini bagaimana sintaknya, perintahnya. Mengakses elemen tertentu dalam sebuah frame itu adalah perintahnya adalah data frame ya, df.ilog ya, ilog 0,0, contohnya Michael Jackson. Apa itu 0,0? Kolom 1 baris 1 gitu ya. Ini kan kolom 0 ya, indeksnya ya. Berarti dia Michael Jackson gitu ya. Yang ini adalah ini, yang ini adalah ini gitu ya. 0,0 gitu ya. Misalnya 0,01, 2 gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 lah. Di sini gitu ya. Itu. Ini ke bawah dari 0 sampai 7 gitu ya. Nah, kalau seandainya kita mau ngambil dari Pink Floyd ya, berarti kita ini adalah 0,2 gitu ya. Baris kali kolom atau kolom kali baris, nanti kita lihat ya. Oke, berarti baris dulu ya, sorry. Ini berarti yang tadi ini berarti baris dulu. Berarti ini adalah 2, oke, lanjut kita bahas ya. Di sini bisa dilihat kita mau ngambil dari artisnya ACDC. Berarti ini adalah kita ambil outputnya adalah ini gitu ya. Terus lanjut lagi 02, berarti 02 itu berarti ini ya. 02. Berarti kita ngambil thriller ya. Kan? Thriller tapi yang rilis karena 012 kan. Kan baris kolom kan tadi kan. Ini kan yang kedua ya. Ini yang ke 0 gitu kan. Jadi 0, 0-nya adalah ini, 2-nya adalah ini gitu kan. Seperti itu. Terus lanjut lagi untuk artis. Kita bikin 0 dari ini, artis dari tabel artis ini bisa nggak? Tanpa menggunakan indeks bisa. Jadi kita bisa menggunakan langsung ke nama kolomnya. Itu yang namanya Michael Jackson. Sama ya caranya. Terus lanjut lagi bentuk lain lagi perintahnya. 0 artis kan dia. Ini kita ambil. Ini satu artis adalah ACDC. Intinya ini tadi bisa kita menggunakan baris dengan kolom. Baris dengan kolom bisa juga kita menggunakan baris dengan nama kolomnya gitu ya. Gitu. Terus perintahnya lagi adalah lagi 0 release. Berarti kita menggunakan kolom release gitu ya. Tapi baris pertama gitu ya. Hasilnya adalah ini. Dengan ini kan sama ya. Lanjut lagi perintahnya 01 release. Berarti release ini sini dia adalah indeksnya ke satu dari row-nya, dari barisnya. Berarti 1980 sama dengan ini. Gitu. Terus perintahnya lagi kita jetkan sama dengan df lognya 02, berarti dari 0 dari sini sampai 2 ya. Coba lihat sini. 0 kan 1 2 tadi ya. 1 ini 0 1 2 gitu kan. Nah, berarti yang ini bisa Anda lihat di sini karena baris ini adalah ini gitu ya. Ini adalah
ini. Oke. Sorry, sorry. Ini bukan ini. Tapi yang ini adalah ini, dan ini adalah yang ketiga ini kan, gitu ya. Seperti itu. Sama switching ya. Nah, lanjut lagi switching lagi bagaimana? Nah, bisa dilihat sini. Yang tadi yang switching ini adalah hasilnya ini. Yang kita ambil dari dia menggunakan jadi jet data frame ya, karena ini adalah jet gitu ya. Nah, lanjut lagi untuk artis gitu ya. Anda bisa lihat sini 01 kan baris dulu. 2 ini adalah ini gitu ya. Ya, 0. Tadi kan 0, 1, 2 kan? Sampai dengan 9 sini. Banyak kolomnya gitu. Rilis ini adalah artis ya. Dari artis ini dan rilis ini gitu ya. Seperti itu. Terus listing. Nah, ini hasilnya sama juga caranya. Itu ini hanya beda-beda perintah ya dari yang slide sebelumnya ya. Terus terima kasih, itu menggunakan kita Pandas ya dalam Python itu sering digunakan. Jangan nanti ketika Anda mau import tapi nggak tahu fungsinya apa ya. Nah, ini kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bisa. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.